Nama saya Kristina Dwi Putri. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur teknis pendaftaran surat kuasa, pendaftaran gugatan ke pengadilan agama, dan tahap proses persidangan ketika gugatan tersebut sudah dijalankan. Pertama, prosedur pendaftaran surat kuasa. Alur: pengacara atau kuasa hukum melakukan pendaftaran kepada panitera hukum. Syaratnya: 1. Surat kuasa rangkap 3. Kedua, kartu tanda advokat rangkap 3. Ketiga, bea sumpah rangkap 3. Keempat, pembayaran dilakukan melalui rekening bank. Kelima, setelah lengkap, berkas diserahkan kepada panitera atau sekretaris untuk ditandatangani. Isi dentil. Alur: melakukan pendaftaran kepada panitera hukum. Syaratnya: 1. Surat kuasa. 2. Permohonan untuk membuat surat kuasa. Ketiga, keterangan masih memiliki hubungan keluarga dari kepala desa setempat. Keempat, setelah berkas lengkap, yang bersangkutan dihadapkan kepada ketua pengadilan agama, kemudian berkas tersebut ditandatangani oleh panitera atau sekretaris. Selanjutnya, pendaftaran gugatan ke pengadilan. 1. Para pihak berperkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Kedua, pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan dibuat 6 rangkap. Ketiga, petugas meja pertama akan memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM. Bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara pledoi atau cuma-cuma. Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh camat. Bagi yang tidak mampu, maka panjar biaya perkara ditaksir Rp0 dan tulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM berdasarkan pasal 273 sampai 281 RBG. Landasan hukum pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang keempat, petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar dalam rangkap 3. Yang kelima, pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar. Keenam, pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Ketujuh, pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetor panjar biaya perkara. Pengisi data slip bank tersebut sesuai dengan SKUM seperti nomor urut dan bebasnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan penyetoran uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Yang ke-8, setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan kepada pemegang kas. Yang ke-9, pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tidasan pertama SKUM serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Yang ke-10, pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 rangkap serta tindas pertama SKUM. 11. Petugas meja kedua mendaftar atau mencetak surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
Yang ke-12, petugas meja kedua menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Selanjutnya, tahap persidangan. Tahap pertama, upaya damai. Majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun. Jika tidak berhasil, hakim mediator melakukan mediasi di luar persidangan. Tahap kedua, pembacaan gugatan atau permohonan. Bila upaya damai tidak berhasil, majelis hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan atau permohonan gugatan penggugat atau pemohon. Tahap ketiga, jawaban tergugat atau termohon. Kesempatan tergugat atau termohon untuk menjawab gugatan atau pemohonan penggugat atau pemohon, baik secara lisan maupun tulisan. Tahap keempat, replik. Kesempatan penggugat atau pemohon untuk menanggapi jawaban tergugat atau termohon, baik secara lisan maupun tulisan. Tahap kelima, duplik. Kesempatan tergugat atau termohon untuk menjawab kembali tanggapan replik penggugat atau pemohon, baik secara lisan maupun tulisan. Tahap keenam, pembuktian. Pada tahap ini, baik penggugat atau pemohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan atau permohonannya, dan tergugat atau termohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya. Tahap ketujuh, kesimpulan. Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa. Tahap ke-8, musyawarah majelis. Majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa. Tahap ke-9, pembacaan putusan. Majelis hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah majelis hakim. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.